pakan-pakan ataupun sumber serat yang digunakan sebagai pakan ini dari limbah-limbah pertanian dan limbah-limbah dari industri pangan. Kita manfaatkan, kita kelola dengan cara silase dan fermentasi. Walaupun di tempat kami juga menyediakan sumber dari rumput budidaya, ya, rumput budidaya. Tetapi keterbatasan luasan dan sebagainya tentu akan mempengaruhi dari jumlah asupan atau jumlah pakan yang diberikan. Kami lebih prefer bekerja sama ataupun bersimbiosis mutualisme dengan para petani di lingkungan kami ini untuk memanfaatkan limbah-limbah pertaniannya untuk kita manfaatkan jadikan pakan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari De Petung Farm 2. Ya, kawan-kawan, para sedulur ternak dan para sahabat keeper, kami ingatkan bahwa De Petung Farm nanti tanggal 26 dan tanggal 27 November akan dilaksanakan workshop tentang manajemen breeding domba dan kambing. Ingat, kuotanya sangat terbatas, maka kawan-kawan untuk bisa segera lock positioning, booking seatnya agar tidak ketinggalan. Silahkan bisa dihubungi di nomor kontak yang ada di deskripsi ataupun nomor adminnya dari The Keeper Channel. Ya, jangan lupa tanggal 26 dan tanggal 27 November 2022 kita adakan workshop mengenai manajemen breeding yang akan dipandu oleh para pakar nutrisi, pelaku dari medis veteriner dan sebagainya. Banyak narasumber yang hadir di situ. Baik kawan-kawan, hari ini di kandang De Petung Farm 2 kita coba akan diskusikan, kita akan obrolin mengenai soal pakan. Ya. Di manajemen pakan ini terutama ya, karena apa? Pakan ini sangat urgent dan sangat penting sekali. Sesuatu hal yang dimana angka 60% dari kos operasional sebuah peternakan itu habis untuk pakan. Ya. Mungkin hal yang sangat mengagetkan. Aku ternak kayak gini tapi biayanya kok sampai bengkak dan sebagainya, padahal untuk salary ataupun gaji tenaga kerja tidak seberapa. Memang secara umum di dunia peternakan itu yang tadi saya sampaikan 60-70% operasional itu tersedot di pakan. Tapi dengan tata kelola yang baik, tata kelola yang benar, pakan kita bisa minimalisirkan dengan harga bersahabat tetapi kualitas tetap hebat. Bagaimana caranya? Ya, ruminansia ini ternak yang tidak manja sebenarnya, berbeda dengan jenis lain. Ya, kalau jenis lain ataupun peternakan lainnya kayak unggas dan sebagainya itu rata-rata tergantung dari pabrikasi pakannya. Jadi kita nggak bisa nawar. Kalau harga pabrik harus sekian, ya terpaksa kita harus keluarkan sekian. Apalagi ada kontrak kerja, sudah kontrak di awal nanti harga daging sekilo sekian, sementara dinamika harga pakan selalu naik dan sebagainya. Akhirnya banyak yang bangkrut, banyak yang tutup usaha peternakan karena tidak mampu pembiayaan di soal pakan. Tapi dengan ternakan ruminansia, contohnya domba dan kambing, lebih sub lagi adalah domba yang kita lakukan di De Petung Farm ini. Kami mengelola pakan-pakan ataupun sumber serat yang digunakan sebagai pakan ini dari limbah-limbah pertanian dan limbah-limbah dari industri pangan. Kita manfaatkan, kita kelola dengan cara silase dan fermentasi. Walaupun di tempat kami juga menyediakan sumber dari rumput budidaya.
ya, rumput budidaya. Tetapi keterbatasan luasan dan sebagainya tentu akan mempengaruhi dari jumlah asupan atau jumlah pakan yang diberikan. Kami lebih prefer bekerja sama ataupun bersimbiosis mutualisme dengan para petani di lingkungan kami ini untuk memanfaatkan limbah-limbah pertaniannya untuk kita manfaatkan jadikan pakan ternak. Contohnya misalkan di sini kan lingkungan di wilayah kandang kami kurang lebih radius 15 km ini banyak sekali area pertanian yang mereka tanami jagung, yang mereka tanami kacang tanah, yang mereka tanami kedelai dan sebagainya. Pada saat mereka mau panen dan sebagainya, kita komunikasikan, kita manfaatkan, kita ambil limbah itu yang hampir minim cost atau istilahnya gratis kan gitu. Kita hanya keluar biaya tenaga kerja dan transportasi saja. Ya, itu. Coba bayangkan kalau kita semuanya pakan beli, berapa biaya yang akan kita keluarkan. Itu nanti tidak akan menutup HPP ataupun indeks harga dari ternak yang kita budidaya. Ya, karena ruminansia ini sumbernya pakan ya serat. Maka yang kita kejar adalah serat-serat yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu salah satu upaya untuk bisa mendapatkan sumber pakan yang efektif dan murah. Selain itu, tentu memanfaatkan juga kerjasama dengan lingkungan sekitar yang mungkin pengusaha tahu, pengusaha tempe, kemudian pabrik roti. Ya, ketika barang-barang itu misalkan limbah ampas-ampasnya tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang, kita coba tampung, kita rembuk dengan para pengusaha itu agar bisa kita ambil, kita manfaatkan dan kita olah menjadi pakan ternak dengan pola fermentasi. Ya, termasuk limbah-limbah pertanian yang kami sampaikan tadi, kita tampung ketika panen raya, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita harus punya alat bantu yang berupa mesin chopper. Mesin chopper di sini adalah mesin pencacah, di mana sumber serat seperti tebon jagung, janggel jagung, kemudian kulit kopi, kemudian ada rendeng kacang, kemudian rendeng kedelai, bahkan kulit kedelai pun bisa kita jadikan sebagai sumber ternak. Kita olah, kita fermentasi, dan tentu cara memfermentasinya pun harus dengan ilmu, tidak hanya dengan perkiraan. Karena apa? Fermentasi ini adalah metode pengawetan bahan pakan yang menggunakan mikroba luar. Artinya sumber pakan yang tadi nutrisinya sudah berkurang, ketika difermentasi akan tumbuh dan muncul menjadi pakan yang berkualitas. Ini soal pakan, karena penting sekali manajemen pakan ini menentukan juga keberhasilan dan keberlangsungan dari sebuah usaha peternakan yang kita lakukan. Jangan sampai nanti ada istilah kambing makan sapi atau domba makan sapi. Karena apa? Ternaknya domba tapi pembiayaannya nanti harus menjual sapi yang kita punya. Nah, ini kan akhirnya malah menjadi tekor ataupun terjadi kerugian yang besar. Untuk itu, mengelola manajemen pakan untuk sebuah peternakan ini sangat penting sekali. Bangun jaringan, bangun relasi dengan para petani-petani. Nah, syukur-syukur mungkin memanfaatkan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, mengolah dari tanah bengkok atau tanah kas desa kita sewa, kemudian kita tanami dengan rumput-rumput yang kelasnya budidaya. Ada jenis odot, jenis pakcong, gamau mami, zanzibar, biovitas dan sebagainya. Itu adalah rumput-rumput ataupun jenis serat yang dari gramina yang mempunyai nilai protein dan nilai serat yang cukup mumpuni. Ya, kalaupun ada kelebihan dari kita mengolah, itu bisa kita manfaatkan ataupun kita jual kepada sahabat relasi peternak lain
dan tentu akan bisa menghasilkan cash flow keuangan yang cukup baik. Karena di dunia peternakan itu multiplier efeknya luar biasa. Ketika kita mengelola sebuah peternakan domba, kita bisa memanfaatkan equipmentnya. Ya, misalkan kita trading untuk mesin chopper, kemudian lantai kandang selat plastik itu, kemudian bangunan-bangunan kandangnya. Ada lagi mungkin memanfaatkan feed mill, pakan ternak. Ini adalah usaha yang mempunyai market yang luar biasa sekali. Karena walaupun kita beternak dengan menjual dengan harga terjangkau, dengan kualitas yang baik, tentu kawan-kawan peternak lain pun juga akan lebih menyukai, akan lebih praktis, tidak repot. Maka bisa difokuskan juga di bidang trading atau usaha untuk feed mill, pakan ternak itu. Ya, jadi multiply bisnis dari sebuah usaha peternakan ini sangat luas sekali. Tapi kami sarankan kepada para sahabat keeper dan para sedulur ternak seluruh Nusantara, selalu bangun kemandirian dan swasembada pakan agar keberlangsungan peternakan yang kita kelola ini tidak kerepotan. Selain lebih efektif, lebih efisien, tentu juga ternak kita juga akan lebih mudah terkontrol karena perawatan dan asupan pakan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Kemudian juga bisa menekan pembiayaan. Kos pakan yang tadinya angka 60% bisa kita tekan lebih rendah lagi, sehingga keuntungan dalam beternak ini pun juga akan lebih banyak lagi. Demikian kawan-kawan yang bisa kami sampaikan, sedikit berbagi mengenai pakan yang ada di Depetung Farm. Kami berada di tengah pemukiman, maka kami pun juga tidak menumpuk banyak limbah-limbah itu, tetapi kami kemas dalam bentuk-bentuk drum biru, termasuk ini adalah kapasitas besar dengan silo bag namanya, ya, kemudian sebagian juga dengan plastik dan sebagainya, sehingga kami dalam proses mencari pakan itu tidak tiap hari, tetapi setengah bulan sekali atau bahkan bisa sebulan sekali kita baru mencari pakan dan kemudian kita proses dengan silase fermentasi. Nah, bagaimana cara membuat silase fermentasi yang baik dan benar? Silahkan kawan-kawan ikuti workshop yang akan kami selenggarakan di kandang ini, Depetung Farm, yang akan kita laksanakan di tanggal 26 dan 27 November nanti. Ya, daftarkan segera karena kuotanya sangat terbatas. Kami tunggu kehadiran kawan-kawan di Depetung Farm, kita jalin silaturahmi. Karena domba kita bersaudara. Sekian dari kami, Farid Aka, owner sekaligus pengelola Depetung Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.